Saya cuma memandang foto Ka'bah itu, saya bilang, ya Allah, kapan aku iso rono? Bismillah, muga-muga aku iso rono ya Allah, saya bisa ke situ ya Allah. Selang 1 tahun, alhamdulillah saya dapat hadiah umroh dari Mbak Eva. Perkenalkan, nama saya Mbak Lilis dari Kartosuro. Keseharian saya sehari-hari jualan ayam geprek di sekitar UIN Kartosuro. Saya ikut sholawatan Jamuri sejak tahun 2013. Yang saya rasakan pastinya senang, bahagia, dan tidak mengira untuk dapat hadiah umroh ini. Saat suami dan anak saya kabari bahwa saya mendapat hadiah umroh dari Mbak Eva, tentunya mereka sangat bangga, sangat bahagia jadi satu. Waktu itu saya ke Jamuri di Gedung Setiawati, saya naik motor sendiri dari rumah. Saking bahagianya mereka, saya dijemput naik motor, mereka bertiga jemput saya, anak saya 2 sama suami saya jemput saya. Jadi mereka jemput saya naik motor, terus saya sowan ke bapak, ke rumah bapak. Bapak juga tidak mengira saya mendapat hadiah umroh. Selepas saya minta restu sama Bapak mengabarkan berita baik ini, saya langsung berempat makam ibu saya. Waktu itu udah malam, udah habis isya, saya ke makam ibu saya yang di Karanganom, Klaten. Persiapannya adalah tentunya fisik dan lahir batin. Untuk fisik, persiapan saya juga jalan-jalan tiap pagi, terus latihan jalan di siang hari. Terus untuk batin ya memperbanyak surat-surat, memperbanyak doa-doa. Tentunya ikut bunyai, makmum bunyai, amalan-amalan bunyai. Yang terpenting adalah sholawat dan sholawat. Pernah suatu ketika saya ingat betul di tempat Jamuri ada poster Ka'bah waktu itu di daerah Baki. Saya pernah jadi 1 tahun sebelum keberangkatan saya cuma memandang foto Ka'bah itu, saya bilang, ya Allah, kapan aku iso rono? Bismillah, muga-muga aku iso rono ya Allah, saya bisa ke situ ya Allah. Mudah-mudahan selang 1 tahun, alhamdulillah saya dapat hadiah umroh dari Mbak Eva. Rasa syukur yang saya dapatkan tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Yang pasti saya memperbanyak sedekah untuk tiap subuh sama Jumat berkah sebelum saya keberangkatan. Dan itu juga saya lakukan di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram, yaitu dengan membawa makanan snack ringan anak kecil untuk dibagikan waktu kita sholat subuh, kita sholat jamaah di sana, serta untuk para pembersih masjid di sana untuk sedekah subuh. Perasaan saya, Masya Allah, saya tidak bisa berkata apa-apa, yang bisa cuman air mata keluar dengan sendirinya. Saking bahagianya, saya bisa sholat, saya bisa mencium Ka'bah. Sudah tidak bisa saya rasakan bahagianya, saya bisa berada di hadapan Ka'bah, bisa melihat secara langsung. Pokoknya rasa syukur yang teramat banyak. Kalau di Madinah yang paling berkesan, alhamdulillah untuk masjid dekat, paling dekat yang di Madinah. Jadi bisa sholat 5 waktu di sana. Kalau pengalaman yang berkesan di Makkah, saya alhamdulillah waktu itu saya berjalan berenam sama teman-teman satu rombongan itu mengelilingi lihat-lihat
Masjidil Haram. Terus saya dipanggil sama petugas lah di sana. Saya dikasih Al-Quran. Saya kaget. Terus saya bilang halal. Petugasnya bilang halal, halal, halal. Nah, teman-teman saya bilang, Mbak, kui rezekimu Mbak Lilis, kui rezekimu Mbak Lilis. Padahal yang berenam itu tidak dikasih. Itu paling berkesan. Entah ada apa, saya juga tidak bisa berpikir sampai saat ini kenapa kok saya diberi Al-Quran. Pelajaran yang saya ambil adalah tentunya yang pertama adalah banyak bersyukur, harus ditambahi ibadahnya, bahwa perjalanan Rasulullah waktu zaman dulu itu luar biasa. Jadi banyak sekali pelajaran yang diambil. Pengalaman saya masuk Raudhah itu kita di jam 10 malam. Begitu belum sampai pintu masuknya Raudhah, kaki udah tidak bisa berjalan, kaki udah ya Allah, pantaskah saya masuk ke Raudhah? Pantaskah saya masuk ke Raudhah? Dalam hati saya takut, terus antri, sesudah antri gitu sampai pintu masih nggak nyangka, masih nggak percaya. Apa iki aku bener di makam Rasulullah? Apa iki aku bener? Apa aku iki pantas di makam Rasulullah? Dah nggak bisa berkata apa-apa lagi selain nangis, selain bersyukur, selain berterima kasih. Nggak nyangka, nggak ngira bisa nginjak kaki dan sholat di makam Rasulullah. Perubahan yang saya rasakan adalah hati menjadi tenang sekali, perasaan menjadi enak sekali setelah pulang. Udah ndak mikir apa-apa, maksudnya ya wis lah, pasrah karo Gusti Allah. Apa-apa iki dipasrahke karo Gusti Allah, mesti ada jalan keluarnya. Jadi hidup lebih tenang, hidup lebih nyaman. Saya sama Mbak Eva mboten kenal secara personal. Saya kenal Mbak Eva setelah menjadi jamaah Jamuri. Saya lihat Mbak Eva piyantune supel, ramah senyum, dan tidak membeda-bedakan. Setiap dijak salaman, Mbak Eva selalu tersenyum. Mbak Eva selalu tidak membeda-bedakan antara jamaah satu dengan jamaah yang lainnya. Saya tiap sholat doa untuk Mbak Eva, dipimpin oleh Bunyai Syekhah langsung. Beliau selalu mengingatkan saya, Nduk, ojo sampai gawe gelo Mbak Eva, Nduk, ayo didongake bar sholat disebut Mbak Eva. Arek sampai sini nih mergo Mbak Eva, mergo tangan api Mbak Eva, Nduk. Bahkan Bunyai sendiri yang mendoakan Mbak Eva waktu itu setelah sholat malam. Mbak Eva didoakan sama Bunyai langsung di dekat saya, di depan Ka'bah. Tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak buat Mbak Eva Juliana. Sekali lagi terima kasih untuk mengumrohkan saya. Semoga Mbak Eva diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, berkah, barokah, dan tak lupa juga semoga karir Mbak Eva selalu tambah berkembang, sukses selalu buat Mbak Eva ke depannya. Terima kasih Mbak Eva.